Oke, baik kita mulai dulu dan saya mengawali dulu untuk memperkenalkan diri secara singkat ya. Meskipun sudah pernah berjumpa sebelumnya melalui dengan dunia maya ya, dunia yang lain gitu ya. Saat ini kita berjumpa secara langsung dan semoga kita memetik banyak perbedaan-perbedaan pengetahuan ketika masih dalam keadaan daring dan luring ya. Oke. Ini menggambarkan foto ini menggambarkan waktu saya masih di Jogja ya, di Universitas Islam Indonesia, melambangkan hobinya saya ya, dan wisatanya saya adalah buku gitu. Itu membuat rileks, membuat nyaman, melebihi wisata itu. Ketika sudah melihat buku dan membaca buku itu saya sangat saya merasa diajak berkeliling dunia gitu ya dengan membaca itu. Maka membaca memang hal yang sangat penting ya. Jadi hobi saya yang lain mengoleksi buku. Nah, itu hobi saya. Sebelum saya mendirikan toko buku memang saya sudah sangat senang dengan buku. Buku yang masih tersisa waktu saya S1 itu ada 496 ya, yang masih tersisa. Dulu lebih 500 tapi banyak dipinjam oleh teman-teman, tidak kembali gitu. Karena ada prinsip dulu bahwa orang bodoh yang meminjamkan buku, tapi lebih bodoh yang mengembalikan buku ketika meminjam. Nah, itu jadi masalah ya. Kemudian ketika itu di Makassar ya, waktu saya masih di Makassar dan informasi masih sangat sedikit, tidak seperti hari ini melimpah informasi di HP ya, di media sosial, cukup satu genggam di tangan saja. Saat ini kita bisa mengetahui banyak hal, itu banyak informasi. Di masa-masa saya kuliah 2009 itu satu-satunya sumber informasi adalah buku, senior dan dosen, kira-kira gitu. Jadi ada 3 hal itu. Kalau bukan berdiskusi langsung dengan dosen di kelas, kita mencoba cari teman-teman yang memang suka juga mencari ilmu gitu. Kemudian buku gitu. Ada 3 itu. Saat ini ada pergeseran di masa mahasiswa dulu dengan mahasiswa masa kini. Masing-masing punya peluang dan tantangan. Seingat saya punya WhatsApp itu ketika saya sudah S2 di 2015. Jadi itu sudah satu-satunya di kelas yang tidak punya WhatsApp adalah saya. Nah, waktu saya kuliah S2. Karena sebelumnya memang saya masuk di kelompok-kelompok mahasiswa kajian-kajian kiri ya, kajian-kajian yang menentang borjuisme, menentang kapitalisme. Saya di kajian-kajian kiri, kajian-kajian proletar ya, orang-orang terpinggirkan. Sehingga memasuki mall, memasuki Indomaret itu hal-hal yang tidak boleh ya di waktu saya kuliah dulu. Boleh sih, tapi dibully sama teman-teman ketika dilihat gitu. Karena kita memilih jalur yang berbeda ya, memilih jalur yang macam-macam kajiannya waktu itu. Jadi saat ini tentu beda wacana-wacana tentang kemahasiswaan ya. Kemahasiswaan dulu tentu berbeda dengan hari ini. Keuntungan bagi saya, menurut saya, karena saya punya kesempatan untuk menikmati berbagai varian buku, mulai dari ekonomi, politik ya, pendidikan, Islam ya, studi Islam, pemikiran Islam, filsafat, macam-macam, berbagai genre ilmu pengetahuan saya bisa masuki. Ternyata itu punya manfaat yang luar biasa dengan mendekatkan diri oleh buku dengan berbagai macam genre, karena akan digunakan di kemudian hari. Nah, ternyata ketika menjadi dosen di Yogyakarta, di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, dan 2018 sampai di Salatiga ini, itu macam-macam mata kuliah yang disuguhkan itu. Tidak pernah saya menolak, saya terima semua. Karena kenapa? Saya merasa saya sudah pernah memiliki referensi itu. Termasuk mata kuliah ini tentang koperasi, manajemen koperasi dan BMT. Itu sudah kajian-kajian
keislaman dulu tentang BMT juga, terutama di masa Umar bin Khattab itu. Kita menganggap bahwa Umar bin Khattab itu pelopor pertama juga membangun Baitul Mal. Tapi Nabi sudah mencontohkan itu ketika membangun peradaban Madinah. Bung Hatta melanjutkan cita-cita keislaman itu, maka Bung Hatta diberi gelar, apa gelarnya? Banyak gelarnya Bung Hatta, tapi di wilayah koperasi dia disebut sebagai Bapak Koperasi Indonesia, karena dia yang menggagas pelopor pertama koperasi di Indonesia, Bung Hatta. Itu sebenarnya suatu perlawanan terhadap ekonomi kapitalisme ya, yang telah mencengkeram kita pada era postmodernisme ini atau era informasi. Itu yang telah mengepung kita adalah para kapitalisme, atau di wilayah pemerintahan, pemerintah dikepung oleh oligarki, orang-orang berduit, orang-orang borjuis. Bung Hatta itu memberikan satu konsep perekonomian yang sangat menarik tentang koperasi. Jadi tidak adanya sistem penghisapan di dalamnya, sebagaimana banyak buruh-buruh kita di Indonesia, banyak tenaga-tenaga kita di Indonesia itu dihisap tenaganya ya, hanya diuntungkan oleh beberapa segelintir elit. Itu yang mungkin agak berbeda dari gagasan Bung Hatta yang tidak berhasil ya, maksud saya tidak sampai berhasil sesuai yang dicita-citakan, karena kita bergeser ya ke ekonomi kapitalisme. Itu mungkin yang menjadi gambaran kedepannya kita akan mempercakapkan tentang bukan hanya sekedar koperasi yang dan BMT kita perbincangkan, tetapi di balik koperasi itu ada apa gitu, dan perlawanan-perlawanannya terhadap era kapitalisme. Oke, semangat membaca itu saya warisi sejak S1 karena berjumpa dengan para senior yang memang sangat senang dengan buku. Dan 496 buku yang saya koleksi dari Makassar saya bawa semua ke Jogja ya. Setiap saya balik itu pasti saya bawa, dan ada teman-teman asrama yang dari Sulawesi juga ingin ke Makassar, saya titipkan ya. Saya 1 dus 2 dus gitu sampai berkumpul semua. Dan di S2 di Yogyakarta 1007 buku saya koleksi, sehingga saya bawa semua ke Salatiga. Waktu pertama masuk di Salatiga juga saya bawa semua karena berdomisili di Salatiga. Ya, saya sempat dilahirkan di Kabupaten Wajo, di situ sempatnya ya orang tua saya. Sulawesi Selatan tuh. Nah, sekarang di domisili di Seraten Tuntang, rumah sekaligus dimanfaatkan sebagai toko buku ya. Toko buku ini sudah berdiri sejak saya di Jogja dulu, kemudian pindah ke Salatiga, Perung Sehati dulu sebelumnya. Saat ini menetap ya, sudah rumah tetap di Seraten Tuntang. Sekalian itu toko buku. Menopang keilmuan harus dengan kemandirian ekonomi ya. Kemandirian ekonomi tidak boleh bergantung pada pemerintah. Kalau membaca misalnya bukunya Albert Tikuru, itu judulnya Islam dan Otoritarisme dan Ketertinggalan, maka Anda akan diberikan suatu wejangan yang berbeda dari para peneliti sejarah, bahwa para ulama-ulama terdahulu, para cendekiawan muslim terdahulu itu berjaya disebabkan karena tidak tunduk pada kekuasaan, tidak menggadaikan pikirannya terhadap kekuasaan. Kita mengetahui Imam Syafi'i, 4 imam mazhab itu hampir meninggal dalam siksaan oleh kekuasaan karena ingin didikte oleh penguasa untuk menjadi hakim dan tidak mau dan menolak ya. Kita memahami Imam Syafi'i mendapatkan hukuman yang sangat berat di penjara ya. Begitu juga dengan Imam Abu Hanifah ya, dan beberapa imam-imam mazhab yang lain itu menolak untuk tunduk pada kekuasaan. Albert Tikuru seorang tokoh muslim dari Turki itu yang saat ini bukunya menarik untuk dikaji, bagaimana Islam itu berkembang di masa awalnya dan masa pertengahan. Seorang intelektualnya, para dosennya
orang cendekiawannya, ulamanya itu tidak menggantungkan diri pada kekuasaan, tetapi dia punya usaha. Salah satu usaha adalah menulis dan menjual buku. Jadi para ulama-ulama terdahulu itu sudah merdeka secara finansial dengan berbagai macam usaha. Yang paling menonjol, kata Albert Tikuru dalam buku itu sampulnya warna biru-biruan ya, warna biru agak kecoklatan juga sebagian. Itu menarik untuk dikaji, baik itu bahasa Inggrisnya maupun bahasa Indonesianya, sudah ada bahasa Indonesianya juga ya. Agak berbeda dari peneliti sejarah yang lain, bahwa orang-orang terdahulu atau pemikir-pemikir Islam terdahulu itu merdeka karena secara finansial telah merdeka dan punya bisnis usaha. Bisnis ini bergerak pada kebaikan-kebaikan orang, tidak menzalimi orang sesuai dengan prinsip Islam, dan merdeka gitu. Karena dia mengelola sendiri, tidak ada beban gitu. Beda misalnya ketika kita dipekerjakan oleh kekuasaan, kita digaji banyak oleh pemerintah misalnya, tapi kita harus didikte kemauan kekuasaan, kemauan pemerintah. Nah, kemudian mengalami pergeseran dalam judul buku itu ada ketertinggalan